Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi, seorang Rasul, dan seorang manusia yang hatinya pernah remuk, namun justru dari luka itulah Allah membuka langit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Isra Mi'raj bukan sekedar cerita perjalanan luar biasa, tetapi kisah tentang jiwa yang nyaris patah lalu dikuatkan oleh Allah. Isra Mi'raj tidak terjadi saat Nabi sedang bahagia, tidak terjadi saat dakwah sedang berjaya, tidak terjadi saat umat berbondong-bondong memeluk agama Islam. Justru Isra Mi'raj terjadi setelah tahun kesedihan. Istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha wafat. Pelindung dakwahnya Abu Thalib meninggal. Dakwah ditolak, dicaci, dihina, dan di Taif Nabi dilempari batu sampai darah membasahi sendal beliau. Dan di saat manusia menutup pintu, Allah membuka langit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali hal yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Yang pertama adalah bahwa Allah tidak pernah mengabaikan air mata hambanya. Kadang kita bertanya dalam hati, kenapa doa saya belum dikabulkan? Kenapa hidup terasa berat padahal saya sudah sabar? Kenapa Allah seakan diam? Ingatlah, Allah tidak pernah diam. Allah sedang menyiapkan Mi'raj untuk jiwa kita. Nabi SAW tidak langsung dimenangkan di dunia, tetapi Allah muliakan beliau dengan perjalanan ke langit. Artinya, tidak semua masalah diselesaikan di bumi, sebagian dikuatkan dari langit. Yang kedua adalah masjid sebagai titik awal kebangkitan jiwa. Perjalanan agung itu dimulai dari Masjidil Haram dan singgah di Masjidil Aqsa. Bukan istana, bukan rumah bangsawan, bukan pula markas kekuasaan, tapi masjid. Pesan Allah sangat jelas, jika hidup terasa sempit, kembalilah ke masjid. Jika iman melemah, hidupkan kembali sujud. Mi'raj tidak mungkin terjadi tanpa Isra, dan Isra dimulai dari rumah Allah. Yang ketiga, sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Di langit, Nabi menerima perintah sholat, bukan di bumi, bukan lewat malaikat saja, tapi langsung dari Allah. Kenapa? Karena sholat bukan beban. Sholat adalah hadiah. Sayangnya, kita sering sholat sambil terburu-buru. Sholat tapi pikiran kemana-mana. Sholat hanya gerakan, bukan perjumpaan. Padahal saat takbiratul ihram, seharusnya dunia kita tinggalkan. Saat sujud, seharusnya hati kita menangis. Jika sholat kita hidup, insya Allah hidup kita tidak mati. Yang keempat, Allah mengangkat hamba yang rendah hati. Nabi SAW diangkat ke langit bukan karena kekayaan, bukan karena kekuasaan, tapi karena kerendahan hati dan kesabaran. Semakin seseorang tunduk kepada Allah, semakin Allah angkat derajatnya. Barang siapa yang bersabar, Allah muliakan. Barang siapa yang sujud, Allah angkat. Jamaah yang dimuliakan Allah, jika hari ini hidup terasa berat, ingatlah bahwa langit pernah dibuka untuk Nabi yang sedang terluka. Jika doa terasa lama, ingatlah bahwa Allah tahu kapan kita kuat menerima jawabannya. Mari kita perbaiki sholat, hidupkan masjid, kuatkan iman, dan jangan pernah putus asa. Karena tidak semua Mi'raj membawa kita ke langit, sebagai Mi'raj membawa kita kembali menjadi hamba yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.